Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Rifki Badruzaman dengan NIM 2283-2038 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah literasi ICT dalam media pembelajaran. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Mengapa menggunakan media? Mungkin ada yang sudah tahu ya ataupun belum kenapa menggunakan media. Menurut saya menggunakan media lebih mudah dipahami gitu loh, agar semua peserta didik ataupun guru mengajarkan atau menyampaikan sesuatunya dengan lebih efisien. Contohnya ketika emang suatu guru ingin menampilkan suatu gambar yang ingin ditunjukkan kepada para peserta didiknya, maka ia harus menggunakan media. Nah, benar saja agar materi pelajaran yang disampaikan mudah dimengerti atau kepada peserta. Yang kedua ini ada pengertian media pembelajaran. Yang pertama saya mengambil kutipan dari Association of Educational Communication and Technology yang mengartikan segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Yang kedua, menurut Wilkinson pada tahun 1980, yaitu segala alat dan bahan selain buku teks yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi dalam suatu situasi mengajar. Yang ketiga ada Anderson pada tahun 1987. Ia mengungkapkan pendapat bahwa perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan pembelajaran dan kemungkinan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan isi pesan. Kita akan membahas pembelajaran berbasis ICT sama dengan atau TIK. Untuk ICT ini Information and Communication Technology terbagi menjadi 3. Yang pertama ada information, artinya hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Untuk yang kedua kita akan mengartikan communication, yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita kepada dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Untuk yang ketiga kita ada teknologi, yaitu menyampaikan pesan ataupun informasi dengan cara komunikasi lalu disampaikan menggunakan teknologi. ICT ini atau bisa dikatakan dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik. Yang kedua untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Adapun tujuan dari penggunaan media pembelajaran dan literasi ICT yang pertama untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat siswa, yang dimana siswa itu nih harus bisa berpikir kreatif ataupun inovatif, serta siswa harus lebih memahami penggunaan suatu teknologi yang akan digunakan sebagai media pembelajarannya. Untuk yang kedua mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses dalam suatu pembelajaran. Next, kita akan ICT dalam pembelajaran. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menyampaikan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang pertama ada teknologi komputer, yang dimana teknologi digunakan itu seperti hardware ataupun software suatu perangkat. Yang kedua teknologi multimedia, yaitu kamera digital, kamera video, layar suara, player video, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknologi komunikasi, yaitu dengan telepon seluler, ataupun fax email. Untuk yang terakhir ini ada teknologi jaringan komunikasi komputer. Yang pertama LAN, internet, wifi, dan lain-lain. Di sini ada strategi pemanfaatan ICT. Strategi pemanfaatan ICT di dalam pembelajaran. Yang pertama sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk suatu
file slide PowerPoint seperti yang saya gunakan, gambar, animasi, video, audio, program CAI atau Computer Aided Instruction. Yang kedua, sebagai ICT sebagai sarana tempat belajar. Contohnya Karya Maya, Google, Cloudlearn, Moodle, dan lain-lain. Yang ketiga ada ICT sebagai sumber belajar. Contohnya blog, WordPress, search engine, Google, Yahoo, dan lain-lain. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Berkomunikasi, email, chat forum dengan sejawat, pakar untuk berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Sekarang ada mengembangkan media pembelajaran. Dari segi kesiapan untuk digunakannya suatu media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, media yang sudah tersedia dan dimanfaatkan. Artinya, media tersebut tuh udah dibuat terlebih dahulu sebelum kita menggunakan media tersebut. Yang kedua, ada media yang diperlukan namun belum tersedia sehingga perlu dirancang dan dikembangkan. Nah, jadi kalau untuk yang kedua ini, medianya belum disiapkan atau belum dibentuk secara khusus dengan tujuan pembelajaran, namun udah ada tujuan gitu loh. Kita tinggal hanya membentuk suatu media yang akan kita gunakan aja. Kita tidak bisa mengungkapkan pendapat, kita tidak bisa berbicara langsung kepada peserta. Untuk kelebihannya memiliki beragam fitur yang membebaskan seseorang publisher dalam hal ini dosen ataupun guru bebas gitu loh melakukan membuat sebuah materi berbentuk dalam apapun dengan beragam fitur yang bisa digunakan. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan ICT dari radio yang dimana anak tersebut mendapatkan suatu informasi dari suara radio saja gitu loh. Kelebihan dari radio ini kita bisa menangkap suara langsung apa yang disampaikan oleh penyiar ataupun guru gitu kan. Sedangkan kekurangannya kita tidak bisa melihat gambar, kita tidak bisa melihat suatu gambar yang akan ditampilkan. Kita tidak bisa melihat situasi keadaan di sekitar. Untuk yang kedua ini ada ICT dalam edukasi di televisi. Televisi pun salah satu sebagai media gitu loh. Contohnya di sini 4 anak sedang memperhatikan atau mendapatkan informasi dari media pembelajaran yaitu televisi. Kelebihan dari penggunaan media televisi ini kita bisa melihat gambar untuk lebih efisiensi dalam menyampaikan suatu pesan informasi. Selanjutnya ada ICT dalam menggunakan telepon. Hampir sama dengan sebelumnya yang dimana radio. Namun ini hanya ada kelebihannya. Kita bisa langsung berpendapat gitu loh. Kita langsung bisa tektok ataupun tektok dengan penyiar, dengan pendengar. Ini juga sama menggunakan ponsel seluler. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya akan sedikit menarik kesimpulan dari TIK ataupun ICT dalam pengembangan ini. Teknologi informasi komunikasi atau dalam bahasa Inggris dengan dikenal ICT, Information and Communication Technology, merupakan sebuah media bantu untuk melakukan kegiatan seperti pembelajaran, pengelolaan, dan lain-lain. ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini agar pembelajaran lebih efisiensi dalam waktu ataupun efisiensi dalam pemahaman. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.